Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillahi wa ba'du. Teman-teman semua, di kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan banyak hal. Karena begitu banyak hal yang ingin saya sampaikan, ini saya tulis poin-poin yang hendak saya sampaikan, dan ini murni tulisan saya dan inisiatif saya merespon kondisi medsos saya dan istri saya, Dr. Ferihana hafidhahullahu ta'ala min kulli su'in wa makruhin, amin, yang demikian luar biasanya serangan yang bertubi-tubi, tiada henti, dari orang-orang yang mengaku dirinya sebagai murid saya dan orang-orang yang mengaku dan mengklaim dirinya sebagai pengikut salafus saleh, namun akhlak dan perilakunya jauh sekali dari akhlak orang-orang saleh pendahulu kita radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Teman-teman semua, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, inna syarran nasi dzul wajhaini. Manusia yang paling jahat itu adalah orang-orang munafik. Orang yang munafik kelakuannya, yang nama lain dan sebutan lain untuk orang munafik adalah pemilik dua muka. Kata Nabi, alladzi ya'ti haula'i biwajhin wa haula'i biwajhin. Dialah orang yang mendatangi satu orang dengan satu wajah, satu sikap, dan mendatangi orang lain dengan wajah dan sikap yang berbeda. Dengan wajah dan sikap yang berbeda, bahkan bertolak belakang. Di antara contoh nyata orang-orang yang kelakuannya kelakuan orang munafik, dan dia orang munafik dan dia pemilik dua wajah, adalah seorang murid yang durhaka, Muhammad Abduh namanya. Di awal problem rumah tangga saya undang dia, saya bicara empat mata dengannya, menceritakan problem yang saya alami, problem rumah tangga yang sedang terjadi. Dengan semangatnya dia memberi saran, dengan penuh kemantapan, dengan suara yang tegas di hadapan saya, dia memberi saran agar saya bercerai dengan perempuan yang sudah berkali-kali meludahi wajah saya, perempuan yang saya sudah baik kepadanya puluhan tahun dan habis semua uang dan tabungan saya hanya untuk menyenangkan dirinya, membangunkan rumah untuknya. Dia tegas mengatakan, Ustadz, kalau saya cerai. Namun setelah itu di belakang saya dia menusuk saya, dia menghabisi saya, yang dia akui saya adalah gurunya. Maka ini sungguh bentuk nyata orang munafik, pemilik dua wajah. Bahkan
dia umumkan di medsosnya, dibaca orang seluruh Indonesia, bahwasanya dia telah menyiapkan pengacara yang berbayar mahal di Jogja untuk menghabisi saya. Dan itu dia lakukan setelah pertemuan 4 mata dengan saya. Betapa jahatnya orang ini. Semoga Allah berikan kepadanya balasan dan hukuman yang segera dan setimpal di dunia dan di akhirat. Amin. Tak cukup dengan itu. Dia dan gerombolannya berjilid-jilid lamanya bikin rapat untuk menghabisi saya. Bayangkan sejumlah orang-orang yang mengaku dan mengklaim dirinya sebagai dai di Jogja berjilid-jilid rapat membahas rumah tangga saya dengan tujuan untuk menghabisi saya. Hasil rapatnya, rapat yang dikomandai oleh Abduh ini, hasilnya disampaikan kepada saya sebagai sebuah ancaman. Namun mereka klaim itu adalah bentuk islah dan perdamaian. Di satu malam Rabu ketika itu, Abduh dan gerombolannya diwakili oleh Puji Abu Isa memaksa untuk menemui saya setelah selesai pengajian yang saya sampaikan di masjid itu. Inti yang mau disampaikan, hasil rapat mereka berjilid-jilid. Mereka memberikan opsi kepada saya. Mereka ultimatum saya untuk kembali baik kepada perempuan yang sudah bolak-balik meludahi wajah saya dan menggerus semua tabungan dan uang saya. Dan mereka haruskan saya untuk berpisah dan bercerai dan menceraikan perempuan baik-baik yang baru saja saya nikahi. Puji Abu Isa mengatakan, saat kalau hal ini tidak dilakukan, tuntutan tidak dipenuhi, maka kami akan stop semua pengajian Ustadz. Kami akan hentikan Ustadz dari semua kegiatan mengajar di lembaga-lembaga kami. Dan betul mereka wujudkan ancamannya. Jawaban saya ketika itu, silahkan. Saya tidak mau menuruti tuntutan yang diajukan. Betul, mereka laksanakan ancamannya. Sehari setelah itu, Abduh si murid durhaka ini membuat pengumuman di medsosnya, mentahdir saya dan memerintahkan untuk kepada semua audiennya dan followernya untuk memboikot semua pengajian saya dan menghentikan semua aktivitas mengajar saya. Dan jika ada orang yang membela saya terutama di medsos, maka Abduh dengan semangat menghubungi orang tersebut dan memaksanya untuk menghapus postingan pembelaan kepada saya. Padahal orang yang memberikan pembelaan tersebut hanya
menyampaikan kalimat-kalimat umum tentang adab, tentang sikap dengan guru. Namun dengan penuh semangatnya, semangat yang luar biasa dari Abduh si murid durhaka ini, dia paksa orang-orang semacam ini untuk menghapus semua postingan yang dinilai dan dirasa merupakan bentuk pembelaan kepada saya. Bahkan demikian semangatnya Abduh ini untuk menghabisi saya. Sampai-sampai sebenarnya secara sistem dan struktural dia tidak punya hak untuk menghentikan pengajian saya di salah satu masjid di daerah Poku. Namun dengan trik yang licik, dia stop paksa pengajian saya tanpa dipengetahui oleh pihak DKM, tanpa diketahui dan disetujui oleh pihak ketakmiran masjid. Sampai-sampai pada akhirnya ketua DKM dan rombongan itu datang ke rumah saya. Bapak ketua DKM ini sampai nangis-nangis, minta maaf kepada saya karena sudah tidak lagi ngisi pengajian di masjid yang beliau urusi dan beliau pegang. Dan beliau tegaskan bahasanya Abduh dengan kelakuannya tersebut itu tidak punya otoritas, tidak punya hak untuk menghentikan pengajian saya. Yang punya hak dan otoritas untuk menghentikan seorang penceramah adalah beliau ketua DKM atau ketua ketakmiran masjid. Demikian semangat Abduh yang luar biasa untuk menghabisi saya. Dia sampai berani melampaui kewenangannya di satu masjid cuma untuk ingin menghabisi pengajian saya. Maka tidak ada yang sebutan yang layak untuk orang yang semacam ini kecuali sebutan sebagai murid durhaka. Dan mereka ini tidak hanya merasa cukup untuk menghabisi pengajian saya di Jogja, pengajian saya di luar Jogja, dan rencana pengajian saya di luar Jogja dihabisi. Ketika saya punya agenda pengajian di luar Jogja, maka rame-rame mereka hubungi pihak panitia untuk membatalkan rencana pengajian saya. Sehingga batalah pengajian-pengajian saya di luar Jogja, di seluruh Indonesia, di Kalimantan, di Jabodetabek, dan di semua tempat. Tidak hanya itu. Yang dihabisi, pengajian yang dihabisi, ruang dakwah saya yang dihabisi, bukan hanya pengajian offline. Yang online pun semuanya diprovokasi, dipengaruhi, dicekoi untuk menghentikan pengajian yang saya ampuh. Tidak cukup dengan itu. Saya pun dipaksa secara ilegal, tidak sesuai dengan ketentuan undang-undang dalam undang-undang yayasan. Mereka mendepak saya dari banyak sekali yayasan dan perkumpulan-perkumpulan dakwah yang dulu saya jadi pengurusnya, selaku pengawas, atau bahkan saya jadi pembinanya. Sehingga ucapan manis taat kepada pemerintah dalam kebaikan selama bukan maksiat, semacam dalam undang-undang, semacam mentaati pemerintah dalam undang-undang yayasan, itu sekedar omong kosong. Buktinya mereka sama sekali tidak mengindahkan
aturan dan ketentuan dalam undang-undang yayasan. Bagaimanakah cara dan mekanisme untuk mencopot seorang pembina, mencopot pengawas, sehingga taat ulil amri selama bukan maksiat itu hanya ucapan manis di bibir, namun tidak dipraktekkan, namun tidak dilaksanakan. Itu hanya ucapan indah di majelis pengajian atau di podium-podium ceramah. Tidak cukup dari itu. Channel YouTube yang dibuat atas perintah saya, atas permintaan saya pun yang mengisinya bertahun-tahun lamanya, dirampas dengan terang-terangan. Fanpage dakwah yang dibuat atas izin saya pun mengisinya dengan berbagai macam rekaman pengajian atau siaran langsung pengajian, dicuri dan diambil diam-diam. Betapa jahatnya mereka. Betapa dustanya mereka ketika mereka katakan dan mereka sebut saya sebagai gurunya. Mereka sebut saya gurunda, guru kami atau yang lainnya. Kelakuannya sama sekali tidak menunjukkan sikap seorang murid kepada gurunya. Lisanul hal absahu min lisanil maqal. Apa yang bisa ditangkap dengan tindakan dan perbuatan itu lebih terang benderang daripada sekedar ucapan manis namun tidak sesuai dengan kenyataan. Abdul si murid durhaka ini sebelum awal Oktober 2024 melalui seseorang mengatakan ingin ketemu saya dan mau minta maaf kepada saya. Setelah dia habisi semuanya, setelah dia hancurkan semuanya, dia mengatakan mau minta maaf. Setelah dia habisi nama saya dan nama baik istri saya, Dr. Ferihana hafizahullahu ta'ala, setelah dia habisi juga semua pengajian istri saya Dr. Ferihana, offline ataupun online. Bahkan dia umumkan di medsos kalau istri saya tidak punya kelayaan untuk mengisi pengajian. Padahal beliau sangat-sangat layak untuk mengisi pengajian. Beliau sudah lama belajar kepada saya, baik secara langsung ataupun secara online. Beliau juga mondok di sejumlah pondok pesantren. Kurang layak apalagi untuk berbicara, berbagi kebaikan kepada sesama muslimah, sebatas sesuai dengan ilmu yang diketahui dan dimiliki. Maka saya tolak permintaannya untuk ketemu. Apakah ini dilakukan setelah semuanya hancur, setelah semuanya habis? Dan realitas sampai hari ini menunjukkan kalau rencana dia meminta maaf itu semata-mata dusta dan tipuan. Sampai hari ini dia pun terus menjelekkan saya, menghabisi saya dan istri saya, Dr. Ferihana. Karena istri seorang laki-laki adalah kehormatannya. Menghujat, mencaci maki istri seorang laki-laki adalah hujatan dan cacian kepada suaminya. Namun orang-orang yang mengaku-ngaku sebagai murid saya itu demikian semangatnya menghabisi
mencela, membuli secara verbal istri saya. Dan itu satu hal yang sangat-sangat menyakiti saya. Sebagai seorang suami yang mencintainya dan berkewajiban untuk melindunginya dan menjaganya. Maka mereka terkadang keluar-keluar di medsos, tidak suka dengan sejumlah orang yang ketika benci dengan pihak lain membubarkan dan menggagalkan pengajiannya. Namun realitanya mereka ini itu melakukan pembubaran dan pembatalan pengajian dengan demikian, pembubaran dan pengajian saya dengan demikian semangatnya. Maka yang mereka lakukan lebih parah, lebih fatal dari sejumlah orang yang terkadang mereka singgung dan mereka cela. Bahkan tidak cukup dengan hal itu. Ketika ada sejumlah kesempatan untuk ikut daurah dai, belajar dengan seorang syekh dari Arab, mereka ini memprovokasi panitianya untuk jangan undang saya. Bayangkan demikian semangatnya sampai-sampai bukan hanya tidak boleh mengajar dan berbagi ilmu, bahkan untuk belajar dan duduk dengan orang yang berilmu, dengan seorang syekh yang berilmu pun mereka berupaya untuk mencegahnya dan menghalanginya. Karena demikian kencangnya permusuhan mereka kepada saya. Setelah itu sekarang mereka hari ini dan sebelum hari ini mereka di medsos mengatakan bahwasanya saya perlu kembali. Dan itu satu hal yang dusta. Mereka yang pergi, mereka yang meninggalkan. Mereka pergi meninggalkan saya, mereka tinggalkan pengajian-pengajian saya. Maka satu hal yang lucu setelah itu mereka bernarasi, saya perlu kembali. Padahal, wallahi, betapa jelek jalan yang mereka tempuh. Maka satu hal yang sangat-sangat hina jika saya bergabung dengan orang-orang yang punya jalan yang demikian jelek dalam beragama, dalam dakwah, dan dalam bersikap kepada sesama muslim, bahkan kepada gurunya sendiri. Demikian pula saya ketika ruang-ruang pengajian sudah mereka tutup serapat-rapatnya, maka ruang saya untuk ngisi pengajian adalah Facebook pribadi saya. Fanpage saya sudah mereka ambil. Channel YouTube sudah mereka rampas. Maka saya ngisi pengajian di Facebook pribadi saya. Demi Allah, wallahi billahi, tulisan-tulisan yang saya tulis di Facebook saya itu murni tulisan saya. Murni hasil ilmu, hasil membaca, hasil belajar, hasil telaah saya. Tidak ada sangkutannya apapun, sedikit pun dengan istri saya, Dr. Farihana. Namun anehnya mereka ini menyerang saya di Facebook pribadi saya
dengan mereka katakan ini tulisan Dr. Ferihana. Dan itu demi Allah, wallahi billahi, fitnah, dusta. Itu 100% tulisan saya. Saya berjam-jam, sebagiannya saya tulis berjam-jam. Sejumlah referensi saya telaah dan saya olah untuk jadi tulisan. Aneh sekali mereka ini. Saya sudah menyampaikan di komen, pakai sumpah, demi Allah ini tulisan saya. Namun mereka pun ngotot, itu bukan tulisan saya. Itu tulisan istri saya. Dan wallahi billahi, itu dusta dan fitnah. Itu murni tulisan saya, tidak ada pesan sponsor dari istri saya, tidak ada materi dari istri saya. Itu semua murni keinginan saya, inisiatif saya, tulisan saya, hasil belajar saya. Dan sejumlah orang mengklaim sok kenal, sok dekat. Oh, ini dari gaya tulisannya, ini tulisan istrinya, ini bukan tulisan Ustadz Aris. Dan itu sekedar sok kenal, sok dekat, dan sok tahu. Padahal realitanya mereka di dunia nyata tidaklah orang yang hadir rutin di pengajian saya. Mereka juga pula orang yang rutin menyimak semua tulisan-tulisan saya. Mereka hanya orang yang bongkar-bongkar tulisan-tulisan lama saya untuk cari senjata menghabisi saya. Mereka korek-korek pengajian-pengajian lama saya cuma untuk cari senjata untuk menyerang saya. Jika memang ada perubahan dari gaya bicara saya atau gaya tulisan saya, maka orang hidup itu harus berubah. Orang yang tidak berubah dalam hidupnya, maka sesungguhnya dia adalah orang yang sudah mati. Perubahan adalah sebuah keniscayaan dalam hidup. Siapa yang mengatakan bahwasanya dirinya hari ini sama dengan 2 tahun yang lewat, dengan 1 tahun yang lewat, sama dengan 5 tahun yang lewat, maka hakikatnya dia adalah orang yang mati, bukan orang yang hidup. Raganya saja yang hidup, namun yang lainnya itu mati. Demikian juga banyak orang menyerang istri saya berkaitan dengan anak yang bersama saya. Ketahuilah bahwasanya anak yang bersama saya adalah tanggung jawab saya, urusan saya. Tidak ada sangkut pautnya dengan istri saya. Kenapa anak saya begini, kenapa tidak begitu, itu saya yang menentukan. Saya yang memutuskan, saya yang mengatur. Istri saya hanya menjalankan apa yang saya inginkan dan apa yang saya putuskan. Dan di kesempatan kali ini saya juga ingin menyampaikan dan menegaskan berkaitan dengan serangan sejumlah orang kepada istri saya dan kepada saya terkait musik. Saya tegaskan bahwasanya saya memiliki pandangan dan sikap yang berbeda, yang berbeda dalam bab musik. Saya menilai bahasanya pendapat para ulama semacam para ulama yang duduk di Majelis Tarjih Muhammadiyah atau para ulama dan kiai yang duduk di Dewan Hizbah Persatuan Islam Persis, dengan demikian juga para ulama-ulama yang lainnya yang sejalan dengan beliau-beliau yang merinci hukum musik. Ada yang terlarang dan ada yang tidak terlarang. Itu adalah pendapat yang berhak dan layak untuk dihormati. Tidak semestinya diserang, dihabisi, dan ketika ada orang-orang yang mengikuti pendapat ini dan mantap pendapat ini,
dan memenuhi syarat-syarat yang disampaikan oleh pendapat ini yang membolehkan dengan ketentuan tertentu, kemudian dicap sebagai orang yang jelek agamanya, ini satu hal yang tidak tepat. Yang tepat, wajib ada dan perlu ada penghormatan kepada beliau-beliau yang punya ijtihad, adanya rincian hukum musik. Dan mereka membolehkan dengan sejumlah syarat, dan orang yang mengamalkan pendapat ini karena taklid atau karena merasa alasannya, hujahnya itu kuat dan mantap dengannya, maka orang yang mengambilnya dan mengamalkannya berhak untuk dihormati. Tidak layak untuk dicap sebagai orang yang jelek agamanya, orang yang rusak agamanya, kemudian diingkari dengan pengingkaran keras. Demikian pandangan saya dalam masalah ini, yang itu berbeda atau mungkin berbeda dengan apa yang pernah saya sampaikan di masa silam. Dan saya menilai bahwasanya musik yang terkadang dipakai oleh istri di medsosnya itu masih dalam orang boleh, ya, dalam pandangan sejumlah ulama-ulama tersebut. Ulama Majelis Tarjih Muhammadiyah, ulama Dewan Hizbah Persatuan Islam, dan ulama-ulama yang lain yang sejalan dengan hal itu. Demikian yang ingin saya sampaikan, dan ini saya sampaikan atas inisiatif pribadi saya. Tidak ada pesan sponsor dari siapapun, dan tolong dengan hal ini clear, jangan ada lagi tuduhan dan fitnah yang demikian keji dan kejam kepada istri saya. Ini saya sampaikan, ini saya rekam sendiri, dan saya sampaikan sendiri, semua materinya saya siapkan sendiri, dan ini saya sampaikan di tanggal 7 Agustus di sore hari, tanggal 7 Agustus 2025. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.